modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya ingin mendatangi salah satu penasihat hukum dari Habib Rizik Syihab, Bung Aziz Yanuar. Terima kasih, Bung Aziz. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bung Aziz. Saya diberikan kesempatan, ini kantor Bung Aziz ya. Iya. Kita wawancara di dalam boleh? Boleh. Agak panas soal di sini. Ya, oke. Baik, kita akan masuk dalam, saudara. Ini kantor pengacara dari Habib Rizik? Iya. Atau FPI? Iya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. Baik. Saya lihat-lihat dulu boleh nih ya? Iya, nih. Oh, ini tim kuasa hukum semua ya? Iya. Wah, luar biasa. Misi, assalamualaikum. Apa kabar? Harus, kita kan clearing house. Menjernihkan apa yang tidak jelas menjadi jelas sesuai dengan kebenaran dan independen objektif. Oke. Ini lagi apa ini? Ngetik-ngetik. Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Oh, jangan, rahasia nih. Waduh, rahasia. Banyak rahasia di sini rupanya. Baik. Ini tim kuasa hukum juga, tim penasihat hukum juga. Iya. Baik, luar biasa. Ini siap-siap semua untuk kemudian nanti bicara soal perlawanan hukum ya. Iya, insya Allah. Oke, baik. Dan kita sampai di ruang kerja dari Bung Aziz Yanuar ya. Iya. Bung Aziz di sini sama siapa bareng? Sama Mbak Haji Munarman dan rekan-rekan semua. Jadi dibagi-bagi tugas nih ya. Iya. Karena ini juga saya sampaikan juga terkait juga dengan kasus yang kemudian menjerat dari Habib Rizik. Iya. Ini bukan hanya soal kerumunan. Kalau kerumunan setahun atau Iya. denda 100 juta rupiah. Iya. Tapi ini ada juga pasal penghasutan yang Iya. ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Artinya bisa langsung ditahan. Iya. Habib Rizik siap ditahan langsung. Ya, kalau siap, Habib Rizik itu seorang pejuang ya, artinya siap menghadapi resiko apapun. Akan tetapi kita tidak bicara siap atau tidak siapnya beliau, kita bicara mengenai bagaimana penegakan hukum ini berjalan dengan adil dan kebenaran dapat kita suarakan, juga ketidakadilan dapat kita kontrol lah supaya menjadi lebih baik untuk menuju keadilan. Oke, sebelumnya disebutkan kan pertanyaan juga ini, Ya. penghasutan ini penghasutan yang mana? Ya. Pernah juga kemudian bertanya soal itu? Kita menduga itu secara logika hukum itu menghasutnya itu ketika ada peristiwa di Tebet, ada dugaan bukti bahwa ada video terkait Habib Rizik mengajak untuk menghadiri acara di Petamburan. Saya undang semua yang ada di sini, insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Siap hadir? Iya. Meskipun juga kemudian saya ingin mutarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran yang mengatakan bahwa ada dugaan upaya penghasutan baik saat ini maupun sebelumnya oleh salah satu ormas tertentu. Ini meskipun tidak disebutkan, tentu merujuk pada FPI. Kita putarkan apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara, ya. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Tim kuasa hukum tentu membantu dalam kaitan memberikan pemahaman kepada FPI bahwa ini proses hukum dan sebagainya, nanti akan dilakukan perlawanan secara hukum, tapi kemudian jangan dilakukan perlawanan di luar hukum. Kalau itu kan sebenarnya anjuran, artinya domain kita untuk menganjurkan secara hukum. Itu berbeda dengan tadi yang dikatakan Mas Aiman tadi, apakah ada kepastian? Nah, itu kita tidak bisa menjamin bahwa tidak ada kepastian seperti itu karena bukan domain kita. Kalau ditanya apakah ada kepastian terkait jawabannya mendua ini. Apakah terjadi ada kepastian untuk mengikuti proses hukum? Kita jawab iya, seperti itu. Baik, oke, saya akan bicara soal itu yang satu hal, tapi satu hal lagi kemudian soal tewasnya Laskar Khusus FPI yang terjadi insiden di Karawang, Jawa Barat. Saya ingin tanya, sebelum saya bicara soal Laskar Khusus ini, apa yang didapat oleh FPI terkait peristiwa ini? Karena Anda juga kemudian hadir pada saat penjemputan jenazah di Rumah Sakit Polri. Dari hasil otopsi, apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau hasil otopsi kita tidak pernah menerima dan kita menganggap tidak ada otopsi. Karena otopsi itu harus dengan persetujuan keluarga. Dan keluarga menolak adanya otopsi itu. Dan menolak dimandikan. Menolak dimandikan karena dianggap syahid. Iya, seperti itu. Lalu kemudian dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian? Berdasarkan informasi yang didapat oleh FPI? Menurut pihak kepolisian mereka melakukan otopsi. Tapi kemudian sudah dilakukan dan hasilnya juga sudah diberikan? Tidak. Tidak diberikan? Tidak.
hanya melihat secara langsung dengan mata? Alhamdulillah saya melihat yang pertama, jenazah pertama ya, atas nama Andi Oktiawan, di situ juga bersama paman almarhum. Kemudian kita melihat secara fisik. Ada kejanggalan di situ yang mungkin disampaikan? Ada dugaan banyak bekas penyiksaan. Penyiksaan dari mana? Iya. Penyiksaan? Penyiksaan karena nggak lazim jenazah di sininya agak terkelupas, gosong seperti itu. Lebam maksudnya? Bukan. Dugaan kita itu seperti ada flame, pakai flame. Atau dia kulitnya itu agak terkelupas. Iya, terkelupas seperti itu. Sama lebam-lebam. Lebam-lebam. Lebam-lebam sudah dijelaskan oleh pihak polisian di Rumah Sakit Polri, dinyatakan bahwa itu adalah proses pembusukan. Meskipun ini nanti akan diperiksa lagi kemudian belakangan. Tapi terkait dengan apa yang ditemukan oleh pihak FPI, apakah kemudian ditanyakan kepada pihak Rumah Sakit Polri soal ini? Kita belum menanyakan hal tersebut. Itu ada ranah dari Komnas HAM. Kita sudah menyerahkan kepada Komnas HAM. Data semua kasih Komnas HAM ya? Iya. Soal senjata api, kepemilikan. Dikatakan bahwa sampai saat ini betul pihak FPI sama sekali tidak pernah memiliki satupun anggota senjata api. Ya, peraturan mengenai kelaskaran dilarang membawa atau menggunakan senjata api, dalam hal ini termasuk senjata api. Nah, kemudian juga pernyataan dan penjelasan dari pihak keluarga. Mereka mengatakan ya jangankan senjata api ya, itu jauhlah dari sisi harga lebih baik kita untuk membantu bencana kemanusiaan dibanding untuk membeli itu gitu kan. Dan satu lagi yang saya mau sampaikan, saya mencoba menyinggung sedikit logika sederhana terkait dengan beredarnya banyak voice note yang beredar. Ada beberapa kata-kata ya, seperti akan menabrak, kemudian melarikan diri. Kan ada rekaman betul bahwa tabrak ketika nanti ada. Ya. Betul kan itu diakui? Ya. Udah tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Secara logis ya, aksi natural, aksi spontan, reaksi yang biasa gitu kan. Ketika kita mendapatkan ancaman, kalau kita memiliki senjata, apa kita udah nggak keluarkan? Kita akan keluarkan senjatanya. Ini kan ada suara gitu kan? Atau tembak dia, ancam, keluarkan tembakan peringatan. Tidak ada semua, tidak ada. Kemudian yang kedua, mereka melarikan diri, kabur atau ditabrak aja. Artinya tabrak itu adalah upaya terakhir kan? Kita akan dengarkan ini rekaman yang Anda maksudkan tadi. Kita akan dengarkan sedikit saudara soal itu. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2, tahu 3 dah. Belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, bahkan kiri aja, kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin nggak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Dari semua ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak FPI? Hanya menunggu dari Komnas HAM atau ada upaya lain? Ya, upayanya kita tetap menyuarakan ini ya, supaya kebenaran dan ketidakadilan serta dugaan pelanggaran HAM ini segera terkuak, siapa aktor intelektualnya, kemudian siapa pelaku-pelakunya, dan harapan kita ini yang terakhir adalah kita sangat sayangkan dan semoga ini menjadi hal yang terakhir. Baik, ini versi FPI tentu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak nanti kita tunggu dari Komnas HAM dan juga hasil penyelidikan nanti akan diumumkan bersama. Terima kasih Bung Aziz Yanuar, salah satu penasihat hukum dari FPI dan juga Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada pernyataan, mana mungkin punya senjata. Silahkan buka data. Ada 37 mantan anggota FPI atau yang masih aktif terlibat kasus teror. Seperti contoh. Saya akan menelisiknya eksklusif